Apa now? Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini Fitri, umur saya 18 tahun. Saya lahir di Papit 26 September 2007. Hobi saya memasak. Saya dari pendidikan biologi semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu aksi reboisasi. Dan sebelum masuk ke dalam materi tersebut, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dari aksi reboisasi tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti terlebih dahulu. Kompetensi inti itu terbagi menjadi 4. Ada sikap spiritual, ada sikap sosial, ada pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Nah, sikap spiritual itu adalah menghayati dan mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa atas keberagaman hutan sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menyadari bahwa kegiatan reboisasi hutan merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam menjaga, memperbaiki, dan melestarikan hutan lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu ada sikap sosial. Sikap sosial itu menunjukkan sikap kepedulian lingkungan, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama, dan cinta dalam memahami kepentingan reboisasi hutan serta menerapkan perilaku menjaga kelestarian lingkungan maupun tindakan sederhana seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendukung kegiatan penghijauan di hutan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Yang ketiga itu ada pengetahuan, memahami pengertian reboisasi hutan, tujuan dan manfaat reboisasi, proses pelaksanaan reboisasi, serta dampak terhadap lingkungan seperti mencegah banjir dan tanah longsor, menjaga kesuburan tanah, memperbaiki kualitas udara, mengurangi pemanasan global, dan melestarikan habitat makhluk hidup dan kawasan hutan. Dan yang terakhir itu ada keterampilan. Keterampilan itu menyajikan hasil pengamatan, diskusi, atau kajian sederhana mengenai kegiatan reboisasi hutan dalam bentuk laporan, presentasi, poster, atau media lainnya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mampu memberikan ide, solusi, dan tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mendukung pelestarian hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, dan yang kedua ada keterampilan. Pengetahuan itu sendiri berfungsi untuk memahami pengertian tujuan, manfaat, serta dampak reboisasi hutan terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan ini untuk menyajikan hasil pengamatan atau informasi tentang kegiatan reboisasi hutan serta upaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Mari kita bahas pentingnya reboisasi dan langkah-langkah pelaksanaannya dan dampak terhadap lingkungan. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa reboisasi itu penting? Nah, reboisasi itu membantu memulihkan ekosistem yang hilang akibat penebangan liar. Pohon itu berperan besar menyerap karbon dan menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Tanpa reboisasi, masa depan bumi semakin terancam. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih proses reboisasi tersebut? Nah, proses reboisasi adalah proses yang memerlukan perencanaan matang, mulai dari identifikasi lahan hingga pemeliharaan jangka panjang untuk memastikan kestabilannya. Kalau kalian ingin melakukan reboisasi tersebut, yang pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah mengidentifikasi lahan. Yang kedua itu ada pemilihan jenis pohon. Yang ketiga itu ada penanaman pohon. Dan yang paling susah itu adalah pemeliharaan pohon. Kalau sudah menjadi pohon yang sudah besar itu akan mudah, tetapi kalau masih memeliharanya dari kecil itu kadang pohon tidak selamanya itu hidup, tetapi juga kadang pohon itu tidak mau hidup karena kita yang tidak bisa untuk merawatnya, karena pohon itu memerlukan perawatan yang khusus.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak positif bagi lingkungan. Nah, dampak positifnya menanam pohon dapat mengurangi pemanasan global secara signifikan. Akar pohon itu membantu menjaga erosi dan menjaga kualitas tanah. Hutan yang sehat mendukung kehidupan flora dan fauna. Terus manfaat yang kedua itu meningkatkan kualitas udara. Pohon itu menyaring polutan berbahaya dan menyegarkan udara yang kita hirup. Reboisasi itu membantu mengembalikan udara bersih di wilayah yang tercemar. Lingkungan sehat dimulai dari udara yang bersih. Selanjutnya, manfaat reboisasi ini bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk makhluk hidup. Semua makhluk hidup, terutama satwa liar, itu sangat berguna sekali. Karena banyak spesies kehilangan rumah mereka akibat kerusakan hutan. Reboisasi ini membantu ruang hidup baru untuk satwa yang terancam. Dengan penanaman pohon, kita melindungi keanekaragaman hayati. Kalau untuk ekonomi bagi masyarakat gimana? Nah, kalau untuk manfaat ekonomi bagi masyarakat, hutan itu yang pulih dapat menjadi sumber ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata dan hasil hutan non kayu. Reboisasi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan bersama. Partisipasi anak muda memiliki peran penting dalam menjaga bumi. Melalui kegiatan penanaman pohon, mereka belajar tentang kepedulian dan tanggung jawab lingkungan. Reboisasi adalah langkah nyata yang bisa dilakukan sejak dini. Bagaimana sih cara berkontribusi? Nah, cara berkontribusi setiap orang itu dapat ikut dalam kegiatan reboisasi melalui organisasi lingkungan atau acara penanaman bersama. Jika kita juga bisa memulai dari sekitar rumah, langkah kecil akan berdampak besar ketika kita melakukan bersama-sama. Reboisasi adalah langkah penting untuk menyelamatkan bumi. Setiap pohon yang kita tanam adalah harapan masa depan. Mari kita bersama menjaga hutan demi kehidupan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.